wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiji Mita Safitri, NPM 1804040103, mahasiswi Prodi Ekonomi Syariah semester 6 di IAIN Metro Lampung. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Fisikal dan Moneter dengan dosen pengampu Ibu Selvia Nuriasari. Materi yang akan saya bahas yaitu tentang sistem moneter di Indonesia saat ini. Berikut penjelasannya. Yang pertama, sistem moneter di Indonesia. Di Indonesia yang dapat digolongkan ke dalam sistem moneter adalah otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia dan bank-bank pencipta uang giral. Oleh karena itu, sistem perbankan merupakan bagian integral dari suatu sistem moneter. Otoritas moneter, pemerintah dan bank sentral atau Bank Indonesia bertanggung jawab menciptakan dan menawarkan uang primer berupa uang kartal atau kertas dan logam bagi masyarakat umum dan bank reserves bagi perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Sedangkan perbankan dan lembaga keuangan lainnya berdasarkan uang primer yang dimiliki menciptakan uang sekunder dalam bentuk giral seperti giro, demand deposit, deposit berjangka atau time deposit, tabungan atau saving deposit, dan uang sekunder lainnya. Mereka yang terlibat dalam penciptaan dan penawaran uang beredar merupakan satu kesatuan dalam suatu sistem moneter. Yang kedua, pengendalian moneter. Kontrol jumlah uang beredar perlu dilakukan untuk menciptakan iklim yang baik bagi stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi, serta kontrol terhadap kegiatan kredit. Kontribusi kebijakan moneter terhadap stabilitas harga sangat penting, artinya untuk mengurangi atau menekan tingkat inflasi. Pertumbuhan jumlah uang beredar sebaiknya mengikuti pertumbuhan ekonomi, sehingga secara tidak langsung dapat menekan tingkat pengangguran. Bank sentral selaku pelaksana kebijakan moneter menjalankan kebijakannya yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Instrumen-instrumen yang biasa digunakan dalam menjalankan kebijakan kuantitatif adalah pengaturan tingkat bunga dan tingkat diskonto, pengaturan operasi pasar terbuka, dan pengaturan tingkat cadangan minimal dan tingkat kelebihan cadangan. Yang ketiga, kerangka kebijakan moneter di Indonesia. Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut sebuah kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework atau ITF. Dengan kerangka ini, Bank Indonesia secara eksplisit mengumumkan sasaran inflasi kepada publik dan kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Untuk mencapai sasaran inflasi, kebijakan moneter dilakukan secara forward looking, artinya perubahan stance kebijakan moneter dilakukan melalui evaluasi apakah perkembangan inflasi ke depan masih sesuai dengan sasaran inflasi yang telah dicanangkan. Dalam kerangka kerja ini, kebijakan moneter juga ditandai oleh transparansi dan akuntabilitas kebijakan kepada publik. Yang keempat, persaingan global dan krisis moneter. Sebagai antisipasi terhadap persaingan global, sejalan dengan era perdagangan bebas dunia, perbankan harus menyesuaikan diri dengan ketentuan yang berlaku secara internasional. Dalam hubungan ini telah dikeluarkan SEBI nomor 23/11/BP/PP tanggal 28 Februari 1991 yang antara lain menyatakan bahwa kewajiban penyertaan modal minimum tertentu terhadap aktiva tertimbang menurut resiko sesuai dengan standar Bank for International Settlement atau BIS sebesar 8%. Namun apabila terdapat faktor lain yang menambah resiko, maka perlu
penyertaan modal minimum lebih dari 8%. Yang kelima, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi, serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar, disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Kebijakan moneter didefinisikan dengan rencana dan tindakan otoritas moneter yang terkoordinasi untuk menjaga keseimbangan moneter dan kestabilan nilai uang, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Yang keenam, fungsi kebijakan moneter. Kebijakan moneter hanya digunakan sebagai kebijakan ekonomi untuk mencapai stabilitas ekonomi jangka pendek. Adapun kebijakan fiskal digunakan dalam pengendalian ekonomi jangka panjang. Namun pada saat ini, kebijakan moneter merupakan kebijakan utama yang dipergunakan untuk pengendalian ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar, pemerintah dapat melakukan kebijakan uang ketat dan kebijakan uang longgar. Yang ketujuh, tujuan kebijakan moneter. Kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan yang pertama, kesempatan kerja. Semakin besar gairah untuk berusaha, maka akan mengakibatkan peningkatan produksi. Peningkatan produksi ini akan diikuti dengan kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, kestabilan harga. Apabila kestabilan harga tercapai, maka akan menimbulkan kepercayaan di masyarakat. Masyarakat percaya bahwa barang yang mereka beli sekarang akan sama dengan harga yang akan datang di masa depan. Yang ketiga, neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional yang seimbang menunjukkan stabilisasi ekonomi di suatu negara. Syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan moneter dapat tercapai, keberhasilan dalam pelaksanaannya. Syarat tersebut meliputi yang pertama, independensi bank sentral, yang kedua fokus terhadap sasaran, dan yang ketiga capacity to forecast inflation. Yang kedelapan, pemulihan ekonomi melalui kebijakan moneter di Indonesia. Kestabilan harga dan nilai tukar merupakan prasyarat bagi pemulihan ekonomi karena tanpa itu, aktivitas ekonomi masyarakat, sektor usaha, dan sektor perbankan akan terhambat. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan kiranya jika fokus utama kebijakan moneter Bank Indonesia selama krisis ekonomi ini adalah mencapai dan memelihara kestabilan harga dan nilai tukar rupiah. Apalagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia secara jelas menyebutkan bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang di dalamnya mengandung pengertian kestabilan harga atau laju inflasi dan kestabilan nilai tukar rupiah. Dengan perkataan lain, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, sasaran kebijakan moneter Bank Indonesia hanya satu atau single objektif, yaitu memelihara kestabilan nilai rupiah. Hal ini berbeda dengan undang-undang tentang bank sentral yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 yang menuntut Bank Indonesia untuk memenuhi beberapa sasaran sekaligus atau
multiple objective, yakni mendorong kegiatan ekonomi, memperluas kesempatan kerja dan memelihara kestabilan nilai rupiah, yang pencapaiannya pada hakikatnya dapat saling bertolak belakang, terutama dalam jangka pendek. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.